Selamat berjumpa kembali teman-teman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pesan yang penting dari kitab Pengkhotbah yang disuarakan oleh raja yang pernah mulia, tinggi, besar, kaya, luar biasa, berhikmat, tapi jatuh dalam dosa dan berakhir dengan sangat menyedihkan. Namun dia bertobat dan dia memberikan namanya kitab Pengkhotbah yang diakhiri dengan peringatan kepada semua orang, yaitu takutlah akan Allah dan peganglah perintah-perintahnya. Dan salah satu yang dituliskan berbunyi demikian dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang-orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Ini adalah satu pernyataan bagaimana dia merasakan segala yang dikerjakan di bawah langit, yaitu di bawah matahari, itu berakhir dengan kesia-siaan. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Karena itu apa yang harus dilakukan? Ayat ini berkata, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, tidak ada. Ini satu peringatan bagi kita, apa saja yang sudah lakukan, ya, yang megah, yang hebat, yang membuat orang kagum dan berkata, wah, semuanya itu hanya sementara. Dan setelah itu dilupakan. Karena itu apa yang harus kita lakukan kalau demikian? Nah, inilah yang dianjurkan kepada kita, bahwa kita harus berjerih payah, bukan untuk hal-hal yang tidak kekal. 1 Korintus 15 menekankan soal kebangkitan orang mati. Dan diakhiri dengan kata-kata, supaya kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kitab Pengkhotbah berkata jerih payah manusia sia-sia kalau itu di bawah matahari. Tapi dalam kitab surat yang dituliskan oleh Paulus, jerih payahmu tidak sia-sia kalau kamu kerjakan di dalam Kristus dengan iman. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang punya nilai kekal, itulah yang harus kita kerjakan. Dan itu di koridornya, yaitu penjagaannya, spirit kita harus takut akan Tuhan. Karena kita semua akan mati dan menghadap Tuhan. Dan bukannya takut akan Tuhan, dikatakan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena semua yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, itu mempunyai nilai yang kekal. Dan itu tidak akan mengecewakan Anda sekalian. Karena itu saya minta kepada kita sekalian yang mungkin merasa bangga, hebat, karena punya kekayaan, punya kedudukan, tapi engkau salah, engkau nanti akan merana. Bertobat, kita semua harus bertobat. Jangan sudah berkata, saya sudah bertobat dahulu. Sekarang juga kita harus bertobat. Kalau pikiran kita masih banyak yang duniawi, hanya menginvest hal-hal yang kita bisa merasa dimuliakan di dunia. Tapi ingat, semuanya itu akan berlalu. Dan orang tidak akan ingat lagi jasa-jasamu. Tapi kalau engkau melakukan yang kekal, jasamu akan teringat
selama-lamanya. Mahkota kemuliaan tersedia bagi orang yang mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biar firman-Mu yang membuat kami harus melek, tahu bahwa kita semua harus menghadap Tuhan. Karena itu beri kami roh takut akan Engkau dan roh yang ingin mentaati segala perintah-Mu, karena itu yang punya nilai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.